Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menyimak sebuah kisah. Kisah bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan perjalanan yang menyimpan hikmah mendalam. Melalui cerita tentang Nabi kita diajak untuk melihat bagaimana perjuangan, kesabaran, dan doa mampu mengubah keadaan, serta memberikan teladan bagi kehidupan kita di masa kini. Di sebuah pagi yang tenang, hari Senin di kota Makkah, tanggal 9 Rabiul Awal, lahirlah seorang anak istimewa dari keluarga mulia Bani Hashim. Tangisan pertamanya menjadi awal hadirnya sosok yang kelak akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Saat itu, dunia baru saja menyaksikan peristiwa luar biasa, gagalnya pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Tahun itu pun dikenang sepanjang zaman, bukan hanya karena hancurnya pasukan itu, tetapi juga karena lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya, dari farajku, kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dunia menyaksikan tanda-tanda yang luar biasa. Para ulama menyebutnya sebagai irhasyat, pertanda awal kenabian beliau. Pada malam itu, sebagian jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Api yang diagungkan oleh kaum Majusi, yang selama berabad-abad tak pernah padam, tiba-tiba lenyap cahayanya dan gereja-gereja di sekitar danau sawah ikut roboh, setelah air danau itu menyusut tanpa sebab yang jelas. Riwayat tentang peristiwa-peristiwa ini disampaikan oleh para ulama besar, seperti At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya, menjadi bukti bahwa kelahiran Nabi bukanlah kelahiran biasa, melainkan awal dari perubahan besar bagi seluruh umat manusia. Telah terjadi irhasyat, tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi, ketika kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi dan lainnya. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, Abdul Muthalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dengan penuh harapan dan doa yang tulus, Abdul Muthalib memberikan nama bagi cucu istimewanya, Muhammad, nama yang kala itu jarang sekali dikenal di kalangan bangsa Arab. Kemudian, mengikuti tradisi yang berlaku, pada hari ke-7 setelah kelahiran, beliau dihitan oleh kakeknya. Sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Setelah disusui oleh ibundanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan kasih sayang dari seorang wanita bernama Suwaibah. Ia adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Saat itu, Suwaibah tengah menyusui anaknya sendiri yang bernama Masruh. Dengan penuh kasih, ia pun turut menyusui bayi mungil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak detik itu, hubungan istimewa pun terjalin, ikatan persaudaraan melalui air susu. Menariknya, sebelum menyusui Rasulullah, Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Maka, kelak Rasulullah dan Hamzah bukan hanya memiliki hubungan darah sebagai paman dan keponakan, tetapi juga terikat erat sebagai saudara sesusuan. Tidak berhenti di situ, setelah menyusui Rasulullah, Suwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Mahzumi, yang nantinya menjadi salah seorang sahabat dekat Rasulullah. Dari ikatan ini, kita bisa melihat betapa sejak masa kecilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilingkupi dengan lingkaran kasih sayang dan persaudaraan yang luas. Setiap hubungan sesusuan itu bukanlah hal sepele, melainkan ikatan yang sangat dihormati dan diakui dalam tradisi Arab maupun dalam ajaran Islam setelahnya. Maka,
Suwaibah menjadi sosok penting dalam jejak awal kehidupan Rasulullah, sebagai wanita pertama setelah ibunda beliau yang memberikan kehangatan dan nutrisi kehidupan. Dari cerita ini, semoga kita mampu memahami makna yang tersirat, serta menjadikannya pedoman dalam melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.